akan menjelaskan tugas video praktikum dengan Cisco Packet Tracker tentang routing dinamis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vena Novita Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2023. Nah, di sini saya telah membuat simulasi dari routing statik yang saya buat sebelumnya. Dan sudah tersedia IP gateway-nya, IP address, dan juga nextmask-nya. Kemudian kita akan melanjutkan menjadi routing dinamis dengan menghapus nilai statiknya terlebih dahulu dan mengisi network routing RIP pada setiap routernya. Pertama, kita buka router 1, kemudian klik config, kemudian static, kita remove semua. Kemudian kita isi RIP-nya 192.168.1.64. Kemudian pilih ADD. Kita isi lagi 23. Kemudian pilih ADD. Sebelumnya kita tambahkan perintah pada tab CLI dan mengetikkan no auto summary dan version 2. Dan kemudian agar tersimpan kita perlu untuk mengesave-nya. Oke, kita lakukan pada router 2 dan juga router 3. Kemudian kita pilih CLI, kemudian kita ketikkan hal yang sama seperti tadi. No config. Ini jangan lupa untuk di save pada setiap routernya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router 3.
Nah, selanjutnya kita akan merestart seluruh device dengan mengeklik tombol ini. Kemudian kita pilih yes. Lalu tunggu menjadi berwarna hijau. Nah, setelah hijau kita akan mengumpulkan tabel routing pada masing-masing router. Kita masuk pada router, kemudian CLI, kemudian kita Nah, di sini terlihat bahwa network sudah masuk. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada semua router. Show IP router. Nah, di sini sudah masuk. Kita cek lagi pada router 3. Show IP router. Nah, di sini sudah masuk. Oke. Kemudian kita akan menjalankan programnya. Pilih simulasi, kemudian kita pilih ICMP. Oke, kemudian kita pilih ADD Simple PDU, kemudian kita jalankan pada PC 1 ke PC 2. PC 1 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke PC 2. Kemudian dia akan mengembalikan ke router 1, kemudian router 1 akan kembali ke PC 1 dan berhasil. Kemudian kita lakukan kirim paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. PC 1 mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke PC 3. Kemudian PC 3 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim kembali ke router 1, kemudian ke router 1 akan mengirim ke PC 1 dan berhasil. Lalu kita kirim paket Simple PDU dari PC 1 ke server 1. PC 1 akan mengirim ke router 1, router 1 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke server 1. Kemudian server 1 akan mengembalikan ke router 3, router 3 akan mengirim kembali ke PC router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke PC 1 dan berhasil. Lalu untuk percobaan keberapa kita kirim paket Simple PDU dari PC 1 ke server 2. PC 1 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke router 3, router 3 akan mengirim ke server 2, kemudian server 2 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengembalikan ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim kembali ke PC 1 dan berhasil. Kemudian kirim paket Simple PDU pada PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 1. PC 3 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim kembali ke PC 1.
PC1 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengembalikan ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim kembali ke ke PC3 dan berhasil. Kemudian kita kirimkan simple PDU PC3 ke PC2. PC3 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke PC2, kemudian PC2 akan mengembalikan ke router 1, router 1 akan mengembalikan ke router 2, kemudian router 2 akan mengembalikan ke PC3 dan berhasil. Kemudian kita akan mengirim lagi paket simple PDU dari PC3 ke server 1. PC3 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke server 1. Server 1 akan mengembalikan ke router 3, kemudian router 3 akan mengembalikan ke router 2, kemudian router 2 akan mengembalikan ke PC3 dan berhasil. Kemudian kita kirimkan PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. PC3 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke server 2, kemudian server 2 akan mengembalikan ke router 3, kemudian router 3 akan mengembalikan ke router 2, kemudian router 2 juga akan mengembalikan ke PC3 dan berhasil. Lanjut, kirim paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Oke. Server 1 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke server 2, kemudian server 2 akan mengembalikan ke router 3, kemudian router 3 akan mengembalikan ke server 1 dan pengiriman berhasil. Kemudian kita kirimkan server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Server 1 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke PC1. Kemudian PC1 akan mengembalikan ke router 1, kemudian router 1 akan mengembalikan ke router 3, kemudian router 3 akan mengembalikan ke server 1 dan berhasil dikirim. Kemudian kirim paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Server 1 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke router 1, kemudian router 1 akan mengirim ke PC2. Kemudian PC2 akan mengembalikan ke router 1, kemudian router 1 akan mengembalikan ke router 3, router 3 akan mengembalikan ke server 1 dan berhasil dikirim. Kemudian selanjutnya kirim paket simple PDU dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Server 1 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke PC3. Kemudian PC3 akan mengirim kembali ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim kembali ke router 3, dan router 3 akan mengembalikan ke server 1 dan pengiriman telah berhasil. Itu tadi yang terakhir. Setelah itu, kita akan memutus salah satu interest router. Kita akan memutus router 3 ke
serial router 3 ke serial 2, kemudian on-nya kita matikan. Serial 2 ini on-nya dimatikan. Kemudian kita tunggu sekitar 15-20 detik untuk memastikan bahwa networknya benar-benar putus. Kemudian kita akan mengetes PC 1 ke PC 2. Nah, ini akan berhasil karena dia tidak akan melewati router 3. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3. Ini juga akan berhasil. Nah, berhasil. Kemudian kita coba kirim paket Simple PDU ke PC 1 ke server 1. Nah, PC 1 mengirim ke router 1, kemudian dia tidak mau mengirim ke router 3, tapi dia berbelok ke router 2. Router 2 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengirim ke server 1, kemudian server 1 akan mengirim ke router 3, kemudian router 3 akan mengembalikan ke router 2, kemudian router 2 akan mengirim ke router 1, dan router 1 akan mengirim kembali ke PC 1 dan berhasil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.